segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami Bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Shalom, senang berjumpa dengan saudara dalam sharing kehidupan kesempatan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Berkati pemberitaan firman Tuhan, sharing kehidupan saat ini Tuhan Yesus, agar kebenaran ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur di tengah goncangan. Itulah judul sharing kehidupan kesempatan ini, saudara. Pada tahun 1932 atau tepatnya pada tanggal 2 Juli 1932 di Atlantic City ada seorang anak yang lahir. Anak ini adalah laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Setelah lahir 6 minggu kemudian dia diadopsi oleh sepasang suami istri. Namun setelah berjalan sekitar 5 tahun proses adopsi itu, ibu angkat dari anak laki-laki ini akhirnya meninggal dunia. Sang ayah atau papa adopsinya akhirnya membawa anak ini dari satu kota ke kota yang lain demi untuk mencari nafkah mempertahankan hidup mereka. Dan ketika anak itu berusia 12 tahun, karena masalah ekonomi, akhirnya anak itu harus atau terpaksa bekerja untuk membantu keuangan sang papa angkat. Dia bekerja di sebuah restoran yang bernama Hobby House Restaurant. Dan ketika itu kurang lebih usianya sekitar 15 tahun, saudara. Pada saat dia lagi senang-senangnya bekerja di restoran tersebut, sang ayah ingin supaya mereka pindah ke kota yang lain. Mungkin di kota yang lain mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, yang lebih layak. Tapi karena anak ini sudah senang dengan pekerjaannya di restoran Hobby House tersebut, anak ini bersikeras untuk tidak pindah. Dan akhirnya dia ambil keputusan di tengah-tengah pergumulan dilematis hatinya antara ikut papa atau harus tetap bekerja. Dia ambil keputusan, dia berhenti sekolah. Dan dia pindah tempat tinggal, dia tinggal di sebuah yayasan YMCA atau YMCA. Dia tinggal di sana dan tetap bekerja di restoran tersebut. Karena melihat keuletan anak tersebut, pemilik restoran akhirnya memberikan kesempatan kepada anak ini. Dan bosnya
memanggil anak tersebut dan berkata, aku punya 4 restoran yang menjual KFC. Apakah engkau sanggup untuk mengelola restoran ini yang bangkrut supaya bisa maju kembali? Mendapatkan tantangan seperti itu, saudara, sang anak berkata, ya, saya sanggup. Dan akhirnya setelah dia berusaha kurang lebih 4 tahun, 4 restoran KFC yang tadinya bangkrut, oleh karena kerja kerasnya dan tujuan yang ingin dia capai lewat restoran, lewat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, akhirnya restoran itu bangkit kembali dan menjadi laris, saudara. Singkat cerita, pada usia 35 tahun, anak tersebut, bukan lagi anaknya, orang ini, laki-laki ini menjadi seorang jutawan. Dia sukses di bidang restoran. Nah, tahukah saudara siapa nama orang tersebut? Dia adalah Dave Thomas, pendiri Wendy's, jaringan restoran dan waralaba internasional yang hanya khusus menjual hamburger. Saudara, itulah sejarah dari Dave Thomas yang diawali dengan kehidupan yang sulit dan susah. Ibrani pasal 12 ayat ke-28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, goncangan, tekanan, masalah dan kesulitan dapat terjadi pada siapapun. Tuhan memang sedang menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan hari-hari ini. Sehingga akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Ayat ini berkata kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Esensi atau inti dari kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas umatnya. Dan pemerintahan Allah ini berkaitan dengan sikap atau perilaku kita, pengabdian diri kita kepada Allah sebagai Raja atas hidup kita. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara intinya adalah Allah adalah Raja dalam hidup kita. Dan karena Allah adalah Raja, maka bagaimana sikap, perilaku dan pengabdian diri kita dalam keseharian kita kepada Allah yang adalah Raja kita. Seperti yang saya sudah katakan di awal Bapak Ibu Saudara, bahwa goncangan, tekanan, masalah dan kesulitan dapat terjadi kepada siapapun juga. Setiap orang bisa mengalami kemungkinan mengalami musibah. Misalnya mengalami musibah karena kebakaran, mengalami musibah karena kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian atau keteledoran orang lain, atau mengalami PHK, mengalami bangkrut dari bisnis, usaha, tokonya tutup permanen, atau ada juga mungkin yang mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, anggota keluarganya sakit sudah bertahun-tahun, sudah berobat kemana-mana, tapi sampai hari ini tak kunjung sembuh. Atau mungkin juga ada yang mengalami pergumulan hidup untuk mendapatkan pasangan hidup. Yang sudah lama nggak mendapatkan pasangan hidup dan sudah berusaha untuk nembak sana, nembak sini, tetapi sayang sekali yang ditembak mungkin menggunakan baju anti peluru, atau dengan kata lain artinya begini, yang ditembak itu nggak mau membangun hubungan, nggak mau menjalin hubungan. Atau mungkin di PHP-in terus, diputusin pacar, atau ditinggal meninggal, ditinggal mati kekasih atau pasangan hidupnya. Wow, dan banyak lagi musibah, bencana, masalah yang tentu tidak mungkin saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Jadi yang jelas bahwa guncangan, tekanan, masalah, kesulitan dapat dialami oleh siapapun. Dan
ketika kita mengalami situasi seperti itu, umumnya ada dua hal yang sering dilakukan. Atau ketika seorang mengalami situasi masalah, kesulitan, goncangan tersebut, umumnya ada dua hal yang mereka lakukan. Ada dua kelompok, bukan dua, ada dua kelompok orang yang berbeda sikap menghadapi situasi tersebut. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang selalu menyalahkan situasi, kondisi, keadaan, dan orang lain. Nah, saudara coba bayangin baik-baik. Kalau kita mengalami kesulitan, pergumulan, goncangan, dan sebagainya, apapun ya yang berhubungan dengan hal tersebut, dan kita akhirnya selalu menggerutu, mengeluh, menyalahkan banyak pihak, saya mau katakan bahwa semua itu tidak akan mengubah situasi, semua itu tidak akan mengubah keadaan kita. Justru malah akan memperburuk keadaan kita loh saudara. Hati kita akan semakin dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, dan itu akan mengganggu pekerjaan kita, aktivitas kita, bahkan mengganggu kesehatan kita loh. Nah kalau sudah begitu siapa yang rugi? Kita sendiri kan? Tapi ada juga orang, kelompok lain yang ketika menghadapi goncangan, kesulitan, pergumulan hidup, bahkan masalah yang berat, mereka akhirnya terdiam. Mungkin sesaat mereka menangis, mungkin sesaat mereka menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Tetapi tidak untuk jangka waktu yang lama, mereka akhirnya kembali menyadari bahwa hidup ini must go on, harus terus berjalan. Lalu kemudian mereka bangkit, mereka kemudian memulai langkah awal untuk bisa tegar kembali menghadapi kenyataan yang ada. Nah itu dua kemungkinan atau dua situasi, dua keadaan yang biasanya dilakukan oleh manusia ketika mereka menghadapi goncangan atau kesulitan. Jadi begini, jika kita berdiam diri, maksudnya jika masalah terjadi lalu kita berdiam diri dan kemudian kita merenungkan semua peristiwa yang terjadi tersebut, lalu kita menghubungkan dengan Tuhan dalam konteks begini. Kita menghubungkan, mungkinkah ini adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidupku? Apakah ini adalah izin Tuhan supaya aku mengalaminya? Atau apakah ini merupakan bagian dari proses Tuhan terjadi dalam hidupku? Nah kalau kita bisa merenungkan dan kita akhirnya sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka saya percaya dalam situasi apapun, dari dalam hati kita dan mulut kita akan keluar ucapan syukur. Ini yang keren. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberat apapun masalah yang saudara hadapi dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, sekolah, studi, dalam hal apapun, atau separah apapun masalah rumah tangga yang saudara alami, dan seburuk apapun kondisi keuangan saudara, hadapilah semua itu dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5:18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan saya percaya dalam ucapan syukur ada kuasa Allah yang bekerja. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang tidak kalah penting selain dari mengucap syukur berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 28 tadi, yang kita lakukan adalah, yang selanjutnya adalah ibadah. Tadi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah yang dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar aktivitas di dalam gereja atau aktivitas rutin, hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian atau liturgi gereja sepanjang 1 minggu dalam gedung gereja ataupun mungkin di luar gedung gereja, pokoknya dalam konteks pelayanan, bukan. Karena kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15,
Sebenarnya konsep tentang ibadah itu bermula dari situ. Kejadian 2 ayat 15, di sana disebutkan bahwa Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Nah, kata mengusahakan dari bahasa aslinya aubat, itu berarti atau sering diterjemahkan juga atau bisa diterjemahkan juga sebagai beribadah atau melayani Tuhan. Nah, banyak penafsir yang mengatakan bahwa kata ibadah itu bermula dari situ, Kejadian 2 ayat 15. Jadi, kalau beribadah dalam kalau kata mengusahakan diterjemahkan sebagai beribadah dalam Kejadian 2 ayat 15, maka boleh dikatakan bahwa ibadah adalah ketika kita bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Saya ulangi, ketika ibadah adalah ketika kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu sebagai bentuk pengabdian atau penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ini sejalan dengan apa yang surat Kolose pasal yang ketiga ayat 23 katakan. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentu segala sesuatu yang dimaksud dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu tersebut dengan sungguh-sungguh sesuai dengan nilai-nilai yang Alkitab ajarkan, maka itulah yang berkenan kepada Allah dan Tuhan pasti akan memberkati. Saya berkali-kali mengatakan kalau saudara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, nggak bakalan mungkin Tuhan akan memberkati. Contoh, saudara berdoa minta kesehatan kepada Tuhan. Tuhan berkatilah aku, berikan kesehatan. Tapi saudara jarang olahraga, malas olahraga, makanan saudara jorok dalam tanda kutip yang dimakan adalah makanan yang berlemak, jeroan, makanan yang berminyak, gorengan. Banyak makan-makan seperti itu, saudara tidak berolahraga dan saudara berdoa minta Tuhan beri kesehatan, beri kesembuhan. Ya nggak bisa lah. Saudara, Tuhan kan sudah kasih kita pilihan. Atau sudah sebagai seorang belajar, saudara berdoa karena ingin menghadapi ujian. Saudara berdoa, Tuhan berikan saya nilai yang baik supaya saya bisa mempermuliakan namamu dengan nilai yang baik. Tapi saudara nggak belajar waktu mau ujian. Lalu kalau nggak belajar, dari mana saudara bisa menjawab soal yang ada? Apakah tiba-tiba pada waktu hari ujian Tuhan langsung berikan jawaban soal di pikiran saudara? Enggak mungkin lah. Itu dongeng namanya. Lah kalau sudah nggak belajar, saudara nyontek. Nah kalau nyontek itu dosa loh. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab ajarkan, nggak mungkin Tuhan berkati, nggak mungkin Tuhan dukung, nggak mungkin Tuhan support. Kalau saudara mau jadi seorang pelajar yang diberkati Tuhan, mempunyai nilai yang baik dari hasil ujian, maka selain berdoa, ya berusaha dong, belajar dong. Nah gitu, itu baru keren. Ya, jadi sebelum saya menutup renungan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu buruk yang dapat membuat saudara terpuruk. Nggak ada. Tidak ada masalah yang terlalu sulit yang dapat membuat saudara terbelit. Dan tidak ada persoalan yang terlalu berat yang dapat membuat saudara penat. Tuhan mampu mengubah semua itu, saudara. Dia sanggup untuk membalikkan keadaan saudara dari masa lalu yang gelap menjadi sebuah kemenangan pada saat ini dan juga di masa depan. Dia akan mengubahkan hal-hal yang nampak buruk hari-hari ini menjadi kebaikan yang mendatangkan keuntungan bagi saudara. Karena itu, berpeganglah pada firman Tuhan. Mengucap syukurlah selalu dan beribadahlah kepada Allah melalui sikap dan perilaku keseharian saudara di tempat pekerjaan dan dimanapun saudara berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Karena kami percaya segala sesuatu sedang Tuhan goncangkan sehingga akan tinggal tetap
dan kelihatan nyata apa yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Pemerintahan Allah dalam hidup kami, pemerintahan Allah atas umatnya. Tolong kami Tuhan. Hamba berdoa buat semua pendengar, biar Tuhan berikan kekuatan peneguhan dalam segala situasi dan keadaan, biar mereka selalu mengucap syukur dan juga mereka beribadah dalam pengertian segala sesuatu yang mereka kerjakan, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dalam kehidupan berumah tangga, sekolah, studi, dalam pelayanan, dalam apapun yang menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Biar mereka mengerjakan segala sesuatu tersebut dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Tuhan. Karena inilah yang dimaksud dengan ibadah. Bukan hanya sekedar berbicara kami bergereja. Bukan hanya sekedar kami melakukan aktivitas agamawi di gereja. Tetapi kami melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan bentuk pengabdian kami kepada Allah, kepada Tuhan pencipta kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Dan Hamba berdoa untuk yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhanmu dengan iman. Darah Yesus Kristus memulihkan dan menyembuhkan engkau saat ini. Dan kami berdoa, berkati kami dengan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.